Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik, selamat bergabung ya. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari soal tryout Bantul ya, Bantul tahap 1 yang kemarin alhamdulillah sudah kita bahas ya, dari 1 sampai nomor 15. Insya Allah part 2 ini kita akan lanjutkan dari nomor 16. Nah, kita langsung saja ke nomor 16. Ya, bahasa Indonesia gimana? Gampang ya? Gampang banget lah. Bahasa Indonesia, bahasa kita semua. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya, kecuali bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris nggak semuanya bisa, jadi maklumlah kalau misalkan sulit. Tapi bahasa Indonesia ini adalah bahasa nasional ya, bahasa resmi nasional, harusnya tidak ada masalah. Oke, kita ke nomor 16. Kita lihat langsung ya, seperti biasa apa yang ditanya. Yang ditanya adalah majas. Wah, ini majas nih. Kalau majas itu jelas ya. Apa itu majas? Majas itu ya gampangannya ungkapan. Ya, ungkapan. Ungkapan itu mengandung makna bukan sebenarnya ya. Maknanya itu bukan sebenarnya. Contoh, majas, besar kepala. Nah, belum tentu kepalanya itu memang besar, tapi yang dimaksud besar kepala itu misalkan sombong ya, sombong. Keras kepala bukan berarti kepalanya keras, maksudnya itu ngeyel, susah dinasehati. Nah, seperti itu adalah majas. Oke ya, sebenarnya kita tidak apa ya, kita kalau kita lihat di sini yang majas itu pasti bukan arti apa, berarti dia mengandung ungkapan ya, mengandung ungkapan. Contoh, matanya berkilat marah. Berkilat marah bagaikan bara api. Ini jelas majas ya. Nah, ini jelas majas ya. Nah, ada kata bagaikan bara api. Nah, ini dia majas asosiasi ya. Membandingkan dengan objek lain. Nah, bagaikan bak seperti matanya memandang lurus ke anak. Nah, apakah ada majas di sini? Tidak ada ya, memandang lurus ya berarti mandang lurus saja. Ya, tidak ke samping, tidak ke atas ke bawah. Tidak ada majas. Bola matanya seperti mata elang. Nah, ada asosiasi juga ya di sini ya. Ada asosiasi ya tadi yang pertama ini selain asosiasi ya, berkilat marah itu bagaikan bara api itu bisa juga hiperbola ya. Hiperbola artinya melebih-lebihkan ya. Matanya berkilat marah maksudnya itu ya maksudnya ya apa ya? Melotot. Nah, seperti itu. Tapi digambarkan hiperbolik ya, matanya berkilat marah berlebihan. Bola matanya seperti mata elang. Nah, ini asosiasi jelas. Kemarahannya kepada anak sudah tidak dapat dihani, tidak ada majas sama sekali ya. Jadi jelas jawabannya 1 dan 3. Oke, kita ke nomor 17. Makna istilah mata air. Mata air itu apa sih? Mata air itu ya sumber air lah, ya sumber air. Kalau misalkan mata air di pegunungan berarti sumbernya bisa dari tanah, bisa juga dari apa? Dari telaga ya. Intinya air itu biasanya dari tanah ya. Sumber mata air dari tanah. Kalau misalkan hujan kemudian ditampung seperti itu sebenarnya bukan mata air ya. Bukan mata air. Mata air itu biasanya dari tanah. Jadi kalau kita lihat di sini kita tanpa membaca nih ya, kita sudah bisa langsung ngecek nih tempat air yang sangat besar itu bukan mata air, wadah juga bukan, genangan. Nah, genangan di sini ya kalau dia genangannya itu berasal dari hujan misalkan, nah itu bukan mata air. Jadi mata air itu sumber air yang memancarkan air ya. Nah, ini nih yang tepat yang D. Tanpa membaca nih ya. Jadi kalau adik-adik punya pengetahuan, di mana sih kalimatnya? Kita cek di sini. Mereka menemukan mata air tersembunyi di balik sebuah bukit. Nah, biasanya di bukit, di gunung ya. Nah, mata airnya bisa berupa apa? Bisa berupa misalkan bisa berupa air yang apa? Air yang keluar dari tanah. Nah, gitu ya. Mata air. Kita ke nomor 18. Nomor 18 yang ditanya apa? Konflik batin. Nah, konfliknya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita dilihat opsi ini ya di sini ya. Kita nggak mungkin bisa menjawab kalau kita tidak membaca dulu ya, secara cepat ya.
Deru burung besi itu kian nyaring begitu melewati tempat berjongkok. Ia menghentikan gerakan tangannya, menggiring burung itu lenyap dari mata lamurnya. Aneh banget ya ini. Lalu tangannya kembali menggumuli cucian pakaian yang tak kunjung habis, so lagi nyuci. Beberapa detik sekali tangan keriputnya berhenti. Ini dia lagi nyuci lah. Ia menarik napas melegakan dada ringkihnya yang terasa kian menyempit. Kicauan televisi tetangga menggelapkan helaan nafasnya. Suara musik, iklan, segala hal, perempuan itu kembali menghela nafas lalu bangkit dari jongkoknya menekan tuas sumur pompa. Irama air mengalir dalam ritme yang kacau, kadang besar, kadang kecil. Sering tenaganya yang timbul tenggelam. Wah, ini detail banget ya. Padahal dia cuman literally cuman nyuci nih ibu-ibu ini ya. Tapi digambarkan teksnya yang sangat detail. Ia adalah Mak Inang. Nah, ini intinya di sini ya. Belum genap 1 purnama perempuan tua itu berdampar di rimba Jakarta. Maksudnya di padatnya kota Jakarta, bukan rimba beneran ya. Di antara semak belukar rumah kontrakan yang berdesak-desakan macam jamur kuping yang mengembang bila musim hujan di kebun karetnya. Jadi mungkin dia dari luar pulau terus dia harus pindah ke Jakarta, terus dia kaget gitu kan. Ternyata kehidupan di kota Jakarta seperti ini ya. Bahkan Mak Inang masih sering terkaget-kaget loh, bener ya. Bila tikus-tikus ke Jakarta yang bertubuh hitam besar lagi gemuk melebihi kucing betinanya di kampung tiba-tiba berlarian di depan matanya. Jadi dia masih culture shock gitu loh. Ceritanya Mak Inang nih culture shock gitu kan. Nah, ini tidak ada hubungannya, merindukan kampung halamannya. Apakah ada di sini? Di teks tidak ada ya. Dan menceritakan dia masih shock gitu kan. Nah, ini Mak Inang merasakan sulit dan kerasnya hidup di ibu kota. Ya, kita lihat ya betapa keluh kesahnya ya. Hidungnya pun belum akrab dengan bau bacin. Wah, berarti itu kan negatif-negatif ya. Intinya kehidupannya sulit lah kalau di Jakarta tuh. Di ibu kota ya, di tempat maksudnya bukan di kota besarnya ya. Nomor 19, kalimat yang tidak mendukung gagasan dalam paragraf tersebut ditunjukkan nomor. Berarti ini yang tidak koheren ya, yang aneh ya. Tidak sesuai dengan ide pokok atau kalimat utama. Nah, kita cek biasa kalimat utama dari awal ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar program bulan imunisasi anak sekolah untuk melindungi anak usia sekolah dari penyakit berbahaya. Nah, ini berarti tentang imunisasi ya. Tentang imunisasi. Program ini menyasar siswa sekolah dasar, masih oke. Kegiatan ini dilakukan mengingat resiko penyakit menular masih terjadi. Ini juga masih oke ya. Terus yang kelima, Pemprov DKI Jakarta menekan cakupan makanan bergizi gratis. Tiba-tiba nyasar MBG ya. Ada iklan MBG loh tiba-tiba. 6, dengan cara tersebut anak tercukupi kebutuhan gizinya. Wah, ini 5 dan 6 ini tidak sinkron ya. Ya, tidak sinkron. Berarti 5 dan 6. Tidak sinkron dengan 1 dan 4 ya, 1 sampai 4. Oke, gampang ya. Jadi kalau yang tidak menunggu gagasan tinggal cek sinkron atau enggak dia, koheren atau enggak. Nomor 20. Berdasarkan informasi tersebut, penyataan logis terkait membaca cepat dan efektif yang benar. Kita tinggal cocokkan aja nih kalau ini nih. Membaca tanpa memperhatikan jarak pandang. Di sini padahal memastikan fokus dan jarak pandang baca. Nah, ini salah, berkebalikan ya. Akan tetap efektif. Tidak efektif kan ini membaca efektif ya. Tips membaca efektif, malah kebalikannya. Menandai ide utama setiap paragraf tidak termasuk bagian membaca cepat dan efektif. Ada nggak ini menandai ide utama? Ada, bukan tidak termasuk harusnya. Membaca setengah kalimat membuat kecepatan baca meningkat sehingga membaca menjadi efektif. Bisa sih, cuman di sini ada nggak di teks, jadi nggak boleh ngarang ya. Kalau di teks itu nggak ada, yang nggak usah ngarang. Membaca 1 kalimat utuh, nah bukan setengah kalimat. Berarti ya tersisa adalah jawaban D. Gampang ya. 21. Ini apa? Ini ada Netflix. Perbedaan antara film Netflix dan bioptik. Bioptik itu bioskop ya, film layar lebar ya mungkin ya, bioptik. Nah, aku nggak tahu ada film Netflix Madonna ya. Madonna mungkin kalau Gen Z nggak relate ya. Madonna itu penyanyi zaman dulu lah. Sekarang masih ada, cuman zaman populernya tahun-tahun 90-an ya, 90-an, tahun-tahun 2000 awal lah itu Madonna lah. 90 80 malah ya. Nah, anak Gen Z, Gen Alpha ini sembuh sopo ya. Ya, gitu ya. Nah, ini kita harus baca, tentu saja harus baca ya. Tapi ada cara singkatnya, kita cocokkan satu-satu dengan bacaan. Misalkan, tokoh-tokoh yang terlibat dalam proyek film Netflix Madonna dan biopik Madonna berbeda, bener nggak? Kalau kita di sini
Nah, ini ada kalimat film ini tidak ada hubungannya dengan proyek biopik Madonna yang gagal tayang. Kalau nggak ada hubungannya ya kemungkinan beda, tokohnya beda. Ya, jadi betul, betul pernyataan ini. Sumber cerita tentang perjalanan hidup Madonna dari awal karir sampai puncak kejayaan, bener nggak di sini? Poin ini akan mengangkat perjalanan hidup dan karir sang legenda. Oke, perjalanan dari awal sampai puncak kejayaan. Nah, di sini awal sampai puncak kejayaan maksudnya awal apa ya? Kita nggak tahu ya. Awal karir apa awal kehidupan? Kalau di sini sih dia perjalanan hidup dan karir, nggak cuman karir sih. Jadi kalau ini di sini dari awal karir saja berarti ini kurang sesuai. Jadi ini salah ya. Tokoh utama sebagai pusat cerita adalah Madonna. Harusnya sih iya. Meskipun di sini kuncinya 1 dan 4 ya. Harusnya kan kalau cerita kisah hidup Madonna ya tokoh utamanya Madonna, siapa lagi ya kan? Kita lihat di sini yang memerankan Madonna bla 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 mengangkat kisah hidup Madonna ya kan? Kemudian apakah ada kisah hidup lain yang diangkat? Nggak ada ya, berarti ini harusnya benar ya. Nah, berarti harusnya nomor 3 ini juga betul ya. Keterlibatan Madonna dalam film Netflix langsung sedangkan di biopik tidak langsung. Tahu dari mana ya? Kita cek di sini. Netflix bekerja sama langsung dengan Madonna. Kemungkinan Netflix emang ada Madonna langsung kerja sama langsung dengan Netflix. Tapi untuk yang biopik nggak ada info ya, di sini nggak ada info, jadi kita nggak tahu sebenarnya bekerja sama langsung atau enggak. Ya, jadi ini sebenarnya soal yang agak cacat sih sebenarnya. Ya, jadi kita nggak tahu yang ini ya. Kita nggak tahu ya. Jadi kalau yang jelas ya 1 dan 3 lah ya. Nomor 22, penyebab pemerintah Bandung merasa kesulitan menambahkan lahan RTH. Ya, RTH. Kita cek di sini ya. Jadi harus baca nih, kalau ini ya harus baca. Ruang terbuka hijau di kota Bandung ini minim. Idealnya kota ini ya berarti minim ya, RTH-nya minim. Kesulitannya di mana kita cari ya? Kesulitannya ada di mana? Nah, salah satu karena fungsi lahan yang terus menggerus RTH setiap tahun. Jadi ada lahan yang menggerus RTH ya kesulitannya. Terus ada lagi banyak lahan RTH berubah fungsi. Nah, oke kita lihat ya. Nah, keterbatasan anggaran ada nggak ini? Kan di sini ada keterbatasan anggaran. Ini udah oke nih, berubah fungsi udah oke. Kita lihat apakah ada. Nah, selain sulit menemukan lahan, persoalan anggaran jadi tantangan sendiri ya. Udah berarti jawabannya aja ya. Gampang. Oke, ke nomor 23. Amanat yang tepat berdasarkan kutipan cerita tersebut adalah, kalau amanat jelas harus baca, itu udah wajib banget ya. Nah, kita lihat di sini, kita baca cepat. Gajah dan kelinci bertugas membawa buah dengan gerobak. Gajah kuat tapi lambat, kelinci cepat tapi lemah. Mereka sering bertengkar, intinya gitulah. Suatu hari mereka harus melatih jalur yang sulit, jembatan sempit, tanjakan berlumpur. Pasti nanti endingnya biasanya kerja sama deh. Gajah mencoba mendorong gerobak sendiri tapi nggak bisa, terlalu gede, nyangkut. Kelinci mencoba ditanjakan tapi tidak kuat. Mungkin harus mencobanya bersama, usul kelinci. Gajah mengangguk. Di jembatan sempit, kelinci yang gesit, bla 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 bla. Intinya dia kerja sama mereka ya. Nah, ditanjakan ini brilliant, Nah, intinya sudah tahu ya ini ya. Perbedaan bukan masalah, melainkan kunci untuk menyelesaikan pekerjaan, harusnya A. Ya. Yang B ini bukan ya. Ternyata kekuatan fisik saja kalau di cerita tersebut nggak cukup. Ini juga salah. Bukan. Oke, A, jelas A ya. Mudah sekali. 24. Wah, ini nih konjungsi, ada macam-macam ya. Ada terus tahu ini istilah-istilah nih ya, apa maksudnya kronologi ya. Oke, kita jabarkan aja. Kronologi itu berarti kronologi ya, artinya ada apa ya? Ada setelah itu. Nah, ada urutan waktu. Sebelumnya ini, setelahnya itu. Ya, berarti biasanya kata kuncinya sebelum, setelah. Kemudian kausalitas itu sama dengan sebab akibat ya, ini satu sama sebab ya, misalkan ya apa,
kemudian sehingga. Nah, misalkan contoh, karena banjir besar, sebagian warga mengungsi ke tempat yang aman. Nah, sebabnya apa? Banjir besar, akibatnya warga mengungsi. Karena mereka mengungsi, misalkan apalagi yang pakai sehingga nih, sehingga yang pakai sehingga, misalkan contoh kalimat apa? Ada nih, nanti kita aja lihat di teks aja deh ya. Kita lihat. Nah, ini ada nih. Ada sehingga ya di sini ya. Kopi tubruk disukai banyak orang karena rasanya kuat dan cara penyajiannya sederhana. Minuman ini dibuat dengan cara mencampurkan bubuk kopi langsung dengan air panas sehingga menghasilkan rasa pahit. Oh, ada sehingga ya. Nah, mencampurkan bubuk kopi langsung dengan air panas. Maka sehingga akibatnya menghasilkan rasa pahit yang khas. Nah, itu contoh ya kausalitas. Oke, nah kalau penambahan ini apa ya? Saya juga nggak tahu deh. Penambahan pemilihan nih baru nih. Saya juga belum tahu konjungsi penambahan itu apa. Oh, mungkin selain itu. Nah, selain itu ya. Selain itu. Nah, selain itu. Oke. Nah, temporan itu sama dengan kronologi ya. Temporal itu ya kronologi sama. Setahu saya sama ya. Ada waktu, urutan waktu setelah itu, yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya. Dan setelahnya. Ya, oke. Pertentangan itu ya, tetapi, melainkan. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Tadi di sini kopi dua cara menyaring bubuk. Meskipun demikian, nah tambahan ya, meskipun ini ada meskipun ya, meskipun demikian rasanya tetap ini proses penjualan kopi membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi ya sudah jelas sih jawabannya yang B. Gampang ya. Nomor 25. Pendiri Ketua Yayasan Hutan Alam. Kita lihat apa pertanyaannya. Peristiwa yang mungkin terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan isi teks tersebut adalah, klik pada jawaban benar. Nah, ini bisa logika sih, bisa logika. Coba ya kita pakai logika ya. Lapisan ozon akan semakin menipis dan membahayakan kehidupan makhluk hidup. Betul. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan galapan akan semakin sering terjadi. Oke. Lautan akan langsung kehilangan kadar asamnya sehingga ekosistem laut pulih. Enggak. Kalau kehilangan kadar asamnya, ini apa ya? Ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat deh di teks ya. Kalau kita belum yakin, kita cek di teks saja nih. Ada nggak yang ini ya? Peningkatan kadar asam ya, bukan kehilangan kadar asam ya. Jadi justru akan ada peningkatan kadar asam. Berarti ini salah ya. Ini salahnya di sini nih. Kerusakan biosfer akan berkurang dan bukan. Kalau global warming harusnya dia malah kerusakannya masih bertambah ya. Oke, jadi mudah ya kalau tanpa baca teks dengan logika kita bisa ngecek lah. Tapi nanti ngeceknya dengan baca teks gitu ya. 26 infografi lagi. Berdasarkan infografi tersebut, peristiwa apa yang paling mungkin terjadi pada komputer dan datanya di masa depan? Ini kita pakai logika juga bisa ya. Kinerja komputer akan semakin cepat karena tidak perlu verifikasi lisensi dan data akan lebih aman karena sistem bajakan tidak terhubung ke internet. Nah, kita cek benar ya. Fakta menarik. Oke. Ini justru malah software bajakan. Nah, ini justru malah software bajakan di sini yang ditekankan ya. Software bajakan. Ini mah judulnya software bajakan ya. Komputer kan sering mengalami crash dan muncul banyak bug, tetapi semua datanya tetap aman karena penggunaan sudah menginstal antivirus yang kuat. Komputer akan mengalami penurunan kinerja secara bertahap dan berisiko tinggi, data pentingnya dicuri atau dirusak oleh malware tersembunyi. Penggunaan akan menghemat banyak uang dan kinerja akan maksimal karena software bajakan menyediakan fitur yang lebih lengkap. Nah, ini jelas enggak ya? Intinya yang mau ditekankan di sini, software bajakan itu rentan virus ya. Dia rentan virus, mempengaruhi kinerja jadi lambat, terus tidak maksimal. Terus salah satu penyebabnya adalah terus banyak bugnya, kehilangan data, tidak ada
dukungan pembaruan. Nah, berarti yang negatif-negatif ya. Berarti ini salah. Kuno sering mengalami crash, muncul banyak bug, semua data tetap aman. Enggak, datanya enggak aman. Menekan yang menurut kinerja. Ya, ini nih, yang negatif semua ya, yang C. Oke, nomor 27, perbaikan penulisan ejaan yang tepat. Wah, ini mah nggak usah, kalau adik-adik sudah tahu ini ya, yang baku risiko atau resiko, ayo. Pasti banyak-banyak menjawab A. Padahal ini yang baku, ini baku. Ya, stroke atau stroke. Nah, nanti kita lihat ya, kita cek jawabannya. Kolesterol atau kolesterol? Ini yang baku. Kolesterol pakai E. Berolahraga atau berolahraga dipisah? Yang betul adalah yang digabung. Ini yang betul. Kenapa? Karena olahraga ini aslinya kata dasarnya digabung. Ya, dia satu frasa ya, olahraga kacamata, contoh kacamata itu digabung, segitiga itu digabung. Jadi kalau dia digabung mendapatkan imbuhan ya tetap digabung. Kecuali misalkan bertanggung jawab kan dipisah. Ya, ketika dia dapat imbuhan jadi bertanggung jawab tetap dipisah karena dia awalnya dipisah. Nah, kecuali dia dapat akhiran, mempertanggungjawabkan. Nah, kalau ada awalan dan akhiran, dia digabung semua. Mempertanggungjawabkan, digabung semua. Oke, langsung nomor 28. Kemungkinan peristiwa yang akan dialami tokoh aku dalam kutipan teks cerita berikut adalah. Nah, kita harus baca ya. Di satu sisi aku merasa sedih karena harus meninggalkan sekolah tempatku mengabdi yang sudah aku anggap rumah dan keluargaku sendiri. Di sisi lain merasa bahagia karena dapat memenuhi jumlah jam yang aku butuhkan untuk mendapatkan tunjangan profesi di tempat mengajar yang baru. Yang satu memang sedang menghadiri acara perpisahanku dengan keluarga besar sekolahku, mutasi ke SMP yang baru. Dia mungkin guru ya. Ketika acara perpisahan habis selesai, bla bla bla, tiba-tiba seorang siswi berlari membawa batas warna coklat terbuat dari kertas sablon merah menyala yang memberi dan memelukku dengan isak tangis. Intinya si merasa kangen ditinggalkan ya, merasa kehilangan lah. Kemungkinan itu yang akan dialami tokoh aku dan apa nih, bangga karena disayangi oleh siswanya. Ini mungkin betul. Senang karena salah siswanya menyayanginya. Wah, ini sama nih ya. Bangga atau senang nih? Ya. Nanti kita baca semua. Ini agak-agak mirip nih. Terharu karena siswanya merasa kehilangan dirinya. Wah, ini juga betul nih ya. Kemungkinan peristiwa yang akan dialami tokoh. Kemungkinan peristiwa yang akan dialami tokoh aku dalam kutipan teks ya. Kuncinya di sini ya. Ia menghampiri dan memelukku dengan isak tangis. Merasa biasa aja nih, enggak deh kayaknya. Kecuali dia nggak punya emosi ya. Terharu. Ya, biasanya kalau so sweet gini terharu ya. Lebih perasaan yang tepat adalah terharu sih. Ya gitulah. Oke, ini kayaknya lebih tepat C. Tapi saya yakin dia jawabannya C deh. Nomor 29. Nah ini sampai ke apa nih, pantun puisi ya. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli duku hati risau badan tak karuan, kasih tak sampai merana selalu. Baris tercetak tebal pada pantun tersebut bermakna, yang bercetak tebal tadi yang isinya ya. Hati risau badan tak karuan, kasih tak sampai merana selalu. Intinya dia broken heart ya. Kesalahan itu dengan karena bukan sakit, kesalahan bukan karena kerja keras, ini karena asmara ini. Kebingungan seorang dalam mencari jalan keluar dari masalah. Nah, ini nih asmara ini. Cintanya tak terbalas ini. Oke. 30. Makna larik terimalah bumi dan langit, hujan terik siang serta malam, hari kala bumi dan berdilai di atas bau ya bijaklah kepala kami jangkau bintang-bintang yang dari abad ke abad cuma dapat kami tengadah. Wow, ini penuh dengan ungkapan ya. Jadi biasanya maknanya itu pasti maknanya berarti nggak boleh makna yang makna yang tersurat ya, harus yang tersirat. Nah, contoh kita nggak boleh misalkan nanti maknanya kita harus menjadi astronot supaya bisa menjangkau bintang-bintang. Nah, itu bukan yang itu yang dimaksud. Kemungkinan ya, di sini nih kita lihat ya. Sekali kan tiba saat kau tegak sendiri, berdirilah atas bahu, ya bijaklah kepala kami, jangkau bintang-bintang yang dari abad ke abad cuma dapat kami tengadah. Ini kan puisi tentang apa ini? Tentang orang tua. Berarti bukan berarti kamu harus mijak kepala orang tuamu, tetapi yang maksud adalah mencontoh, meneladani, mempelajari pengalaman. Nah, belajar dari pengalaman orang tuamu misalkan kayak gitu, itu yang dimaksud. Nah ini yang mana nih ya, ini yang nomor 4 nih, ini jelas betul. Kemudian mana nih,
Nah, ini nih contohnya menggapai bintang di langit bukan maksudnya ini maksudnya cita-cita ya. Harusnya cita-cita yang dimaksud bukan kalau jadi ingat ya tidak boleh tersurat, tidak boleh tersurat, pasti maknanya tersirat. Menggambarkan kerasnya bumi ya, ini juga bukan kerasnya kehidupan ya, bukan kerasnya bumi. Ya udah 1 dan 4 jawaban yang tersisa. Nomor 31, kita sampai nomor 35 ya karena waktunya masih ada. Ini apa nih? Citra pendengaran. Nah, kalau citra pendengaran itu berarti apa ya, rangsangannya, stimulusnya itu harus stimulus suara, nah, yang bisa didengar. Contoh ya, bulan merah jambu untukmu, malam tiada awan berselimut kabut dingin sepi ya. Di sini ada sepi nih. Kita tahu sepi atau enggak itu kan dari suara kan, suara. Tiada hitam kelam, kelamnya rimba. Nah, kalau warna itu dia citra penglihatan. Warna bentuk ya itu kelihatan. Kalau misalkan apa namanya eh, apa namanya kalau contohnya kasar halus, nah itu adalah rabaan ya, citra perabaan. Nah di sini yang ditanya adalah pendengaran, berarti dapat di bait pertama baris pertama ya, bait pertama, baris pertama, oke. Yang satu lagi di mana kita lihat. Dengan wajah kemayu ia menyapamu. Nah, ini ada menyapa. Kita tahu menyapa itu biasanya kan dari suara ya, berarti bait kedua, baris kedua. Nah, ini nih. 1 dan 3. Ya. Oke, nomor 32, 32. Berdasarkan kutipan teks tersebut pernyataan yang sesuai dengan teks. Nah ini mah bisa logika juga. Sampah harus ditangani dengan bijaksana tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Ini logis. Masyarakat perlu melakukan pemilahan sampah agar sampah tidak dibuang, tidak yang dibuang tidak menimbulkan krisis air bersih. Ini juga logis. Sampah rumah tangga bukan masalah besar. Ini kayaknya bukan, nggak logis. Solusi sederhana dari masalah ada pola pikir masyarakat tentang sampah. Wah ini betul juga. Beda 1, 2, 4. Oh, gampang banget. Nomor 33, ini ada infografis lagi. Berdasarkan infografis program makanan bergizi gratis, kenapa banyak MBG ya? Lagi ngetren loh ya MBG ya. Kenapa nggak bahas kereta cepat gitu ya? MBG yang dibahas ya. Dan ini kayak nggak ada yang keracunan ya, jadi ini kayaknya soal-soal pro pemerintah ya. Relevansi program ini dengan kehidupan sehari-hari ya, relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini MBG Indonesia bukan asal makan gratis. Oh ternyata di sini ada Pizza Hut, Baba Raffi, Hokben. Nah ini apa nih? Komparasi dengan makanan fast food ya. Di sini ada tempe, ya ini lebih sehat dah, dapurnya lebih banyak. Kemudian ini di Jerman, ada di Jepang, ada di UK, ada Finland, ada di Swedia, ada di Malaysia juga. Oke. Memberikan contoh pola makan yang biasa diterapkan di rumah bagi siswa, memberikan motivasi lebih menghargai makanan cepat saji. Ya ini salah. Bukan makanan cepat saji ya, MBG kayak Pizza Hut, kayak KFC itu makanan cepat saji. Memotivasi orang terbiasa menggunakan makanan gratis, enggak juga ini. Membantu mendapatkan makanan sehat yang mendukung tumbuh kembang dan konsentrasi belajar, ini kelihatan oke ya. Oke, nomor 34 ya. Pernyataan yang menyatakan relevansi antara cerita dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita bisa logika juga ya. Tema kemiskinan merupakan tema yang jarang terjadi, enggak juga. Banyak. Latar sosial budaya dengan masyarakat mengalami gizi buruk terdapat dalam kehidupan sehari pada masyarakat dengan kondisi yang relatif rendah. Ini betul. Gizi buruk banyak banget banyak didapati di ekonomi yang relatif rendah. Sebenarnya nggak ada juga yang ekonomi menengah juga bisa gizi buruk karena mungkin orang tuanya sibuk atau orang tuanya kurang perhatian dengan gizi anak juga bisa ya. Jadi nggak melulu masalah ekonomi, tapi banyak-banyaknya emang di ekonomi menengah ke bawah. Tokoh ibu yang memiliki karakter frustasi, hampir gila dalam menghadapi kemiskinan, bukan contoh tokoh fiktif. Enggak, ada banyak yang bunuh diri, buang anak, banyak. Ya bukan fiktif ya, itu nyata. Berarti ini salah, berarti jawaban tersisa 4 ya. Tema kemiskinan merupakan cerminan kejadian dalam dunia nyata, benar khususnya di daerah dengan perekonomian relatif rendah. Nah itu ya. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Lanjut nomor 35. Nih, kita ketemu lagi dengan tadi ya. Yang ditanya adalah pola penyajian pada kedua tersebut yang tepat dia awali. Ini ada kata diawali, berarti
kalimat pertama ya, reboisasi adalah. Nah, kalau ada titik-titik adalah itu pasti definisi, ya kan? Itu pasti definisi. Ya, mendefinisikan kata ya. Nah, ini udah jelas jawabannya. Tapi kita lihat bener ya akibat sebab. Berarti harus ada sehingga karena ya. Sampai di Indonesia sudah tidak terkontrol lagi sehingga udah tepat berarti jawabannya yang A. Oke, gitu adik-adik pas 30 menit. Masih ada 5 soal. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas ya kalau masih ada waktu. Saya cukupkan. Semoga sukses tryout-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.